Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Yo di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat bukan? Nah, anak-anak, kita akan berjumpa kembali untuk belajar bersama pembelajaran 1, tema 1, subtema 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang muatan ilmu pengetahuan sosial dan bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjutkan untuk muatan ilmu pengetahuan sosial. Kita ingat tentang ASEAN. Kemarin kita belajar tentang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, kita lihat bahwa kondisi geografis di Asia Tenggara itu membantu para penduduk negara-negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Terutama kalau kita belajar tentang kondisi geografis yang banyak lautannya itu menghasilkan ikan. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Juga hewan ternak juga banyak dijual dan dikonsumsi. Bahkan ada yang dijual sampai ke luar negeri. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan jembatan antara kawasan Eropa dengan Asia Timur. Merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis ini. Oleh karena itu, ASEAN dibentuk untuk berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara tersebut. Oleh karena itu, mari kita lihat potensi masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Kita lihat dari Brunei. Brunei merupakan negara yang memiliki kekuatan sumber daya alam berupa minyak, bumi, dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian Filipina. Filipina adalah salah satu negara kepulauan yang bermata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara tersebut. Kita lihat Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letaknya yang sangat strategis sehingga Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Malaysia. Malaysia, kegiatan ekonomi penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu
minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama pertanian dari sana. Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga berkembang pesat. Demikian untuk kita mengenal potensi masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Demikian juga itu tadi yang merupakan pembelajaran tentang muatan ilmu pengetahuan sosial. Silakan anak-anak bisa dicatat, dicermati yang menjadi potensi masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Kalian masih ingat bukan? Minggu yang lalu kita belajar tentang ide pokok. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar ide pokok, kita membaca kemudian menemukan ide pokok dari bacaan itu masing-masing paragraf. Nah, hari ini kita akan belajar menemukan ide pokok dari bacaan yang dibaca oleh Pak Yohanes. Nah, silahkan nanti kalian mencermati bacaan yang dibaca Pak Yohanes, kemudian kalian tuliskan ide pokok tiap paragrafnya. Ya. Nah. Bacaannya berjudul Bebek. Paragraf pertama. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu
karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Itu paragraf yang kedua. Silahkan kalian tulis ide pokok tadi yang sudah kalian dengarkan. Ya, lalu kalian tuliskan ide pokok masing-masing paragrafnya. Demikian untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan supaya kita tetap sehat dan kita tetap semangat. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.